sampaikan bahwa tuntutan kita pertama adalah yang paling penting adalah Majelis Provinsi Bali, Majelis Desa Adat Agung Provinsi Bali dengan SK yang dikeluarkan segera mencabut SK perpanjangan berjuru lama. Nah, sejarahnya begini Bapak, biar tahu. Pendesa sekarang ini kan sudah menjabat 2 periode, kurang lebih 10 tahun lah. Nah, SK perpanjangan ini secara hukum menurut kami itu sudah keluar dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019. Sehingga kami punya kewajiban untuk menjaga keamanan, keutuhan, ketertiban desa adat di Desa Adat Serangan terkait dengan panitia akan menyelenggarakan kejayaan-jayaan terhadap pendesa yang terpilih periode 2024-2029. Nah, itu akan diselenggarakan pada tanggal 5 Agustus. Nah, kalau SK ini masih sampai 31 Desember, ya pastilah akan terjadi gesekan-gesekan. Nah, itu yang kami antisipasi. Yang kami mohon kepada majelis sekarang, ini aksi kami yang kedua kalinya. Yang pertama kami lakukan di tanggal 8 Juli kemarin. Nah, di tanggal 26 Juli juga rangkaian dari ketika kami tidak puas. Ketika kami merasa tidak puas dengan apa yang dikeluarkan oleh Majelis Provinsi. Nah, dasarnya itu Pak. Dengan terpilihnya pendesa baru nih Pak ya, apa yang menjadi halangan tidak dilanjutkan? Yang menjadi halangan, tidak ada halangan sebenarnya. Nah, cuman kita khawatir dengan SK perpanjangan ini gitu. Nah, yang kalau kita berbicara halangannya adalah SK perpanjangan ini gitu. Nah, justru yang kita khawatirkan adalah gesekan di masyarakat. Siapa yang menerbitkan SK? Yang menerbitkan jelas dari SK perpanjangan pertama dari MDA Kota menerbitkan tanggal 31 Juli. Nah, kita masih ada sikap bijaksana karena nanti tanggal 5 Agustus kita menjaya. Nah, tetapi yang lebih membuat kita akan kisruh, kita akan tidak tenang, kita akan tidak damai. Karena ketika kita menjalankan proses ritual kejayaan-jayaan supaya berjalan mulus kan mestinya tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Ketika SK ini dikeluarkan oleh Provinsi Bali, nah ini akan menjadi ancaman gitu. Nah, makanya kan di sini kita berharap Majelis Provinsi bisa melihat itu. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Nah, di satu sisi ada tumpang pilih SK yang dikeluarkan gitu. Di SK Provinsi mengeluarkan sampai 31 Desember selama-lamanya. Nah, sementara kota sampai 31 Juli. Nah, sementara masa jabatan pendesa yang periode 2019-2024 itu berakhir sudah pada tanggal 26 Mei. Nah, ini yang paling mengganjal di kita adalah supaya proses upacara kejayaan-jayaan berjalan sesuai harapan, damai, aman gitu. Nah, kita mohon kepada majelis segera mencabut SK perpanjangan itu. Sekalipun Majelis Provinsi mau mengeluarkan SK perpanjangan, mesti tahapnya ada yang namanya bottom up, bukan top down gitu. Nah, dari camat, dari kota baru mengarah kepada provinsi. Mekanisme ya kalau kita mau mengikuti aturan, karena kita berbicara ranah adat Pak, gitu. Karena kita tidak berbicara ranah internasional, ranah nasional, tapi kita berbicara ranah adat. Parum desa lah yang menjadi keputusan tertinggi. Nah, pada saat menentukan pendesa terpilih itu sudah melalui parum desa, bahkan disaksikan oleh majelis. Nah, kan ini sangat disayangkan kalau ini nanti menjadi kembali bahan atau biang pematik kehancuran perang saudara kami di Serangan adalah SK perpanjangan provinsi. Pertemuan pertama hasilnya gimana Pak? Pertemuan pertama kami mohon kepada majelis provinsi dalam pernyataan sikap kami, poinnya intinya adalah untuk segera menerbitkan SK atau pengukuhan pendesa terpilih periode 2024-2029. Itu pernyataan sikap yang kami pernah sampaikan gitu. Nah, kepada majelis pada saat itu. Nah, tiba-tiba muncullah SK perpanjangan. Nah, secara otomatis kan
apa yang kami sampaikan pada saat itu tidak menjadi dasar pertimbangan. Bahkan ancaman terbesar, ancaman yang paling kami khawatirkan adalah di dalam SK Majelis Provinsi itu tertuang gitu. Ini yang sangat akan menjadi bahaya, kalau bahaya kita bilang secara nasional itu bahaya laten. Ini Pak, biar di gini. Bandesa dan perujuru desa adat sebagaimana dimaksud diktum ke-1 berkewajiban menyusun dan menyelesaikan pararem tentang tata cara ngadakan berdesa dan perujuru desa adat serangan. Nah, padahal ini kan prosesnya sudah dijalani oleh panitia, sudah dilakukan, sudah membuahkan hasil. Nah, ketika ada SK ini, perujuru desa berkewajiban membuat pararem. Artinya apa? Ada ancaman akan ada penggembosan, penggagalan, gitu, pengguguran hasil kerja panitia. Nah, kalau tidak berbicara soal ancaman itu menjadi yang sangat penting gitu, nah mestinya di dalam klausul lagi ditambahkan gitu. Bila mana misalnya proses penjayaan dilakukan, secara otomatis SK perpanjangan ini gugur misalnya. Tapi di sini tidak tertuang gitu. Nah kan itu menjadi ancaman gitu. Nah kita kalau mau menjaga adat istiadat kita utuh, gitu, kedaulatan adat kita utuh, ya mestinya dipertimbangkan bahwa keputusan parum desa supaya juga tidak menjadi penyampaian atau didengar sepihak-sepihak. Nah sekarang ya kita berterima kasihlah kepada majelis yang sudah memediasi antara perujuru dengan panitia. Nah semoga ini bisa menjadi kajian kita bersama untuk tetap bisa menjaga adat dan kedaulatan desa adat yang ada di Bali. Karena ini salah satu contoh nanti Pak. Gitu. Nah kenapa kami melakukan dengan proses ritual? Gitu. Karena kami yakin gitu, ketika kita hidup di Bali, kita punya roh, kita punya taksu. Dengan ada proses upacara tanpa upekara, gitu, roh itu tidak akan ada aksi, jiwa itu tidak akan hidup. Dengan proses ritual ini, gitu, mereka yang bersumpah, mereka yang disumpah, mereka yang dilantik dengan kejayaan majelis, secara moral, secara vertikal dia harus mempertanggungjawabkan juga, gitu. Nah, kami juga minta kepada beliau, gitu, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada beliau yang berkuasa di Pulau Serangan, di Pulau Mas, di Pulau Sakanan, bisa memberi tuntunan, gitu, untuk tetap kita bisa menjaga tradisi adat istiadat yang ada di Bali. Soal apa desa adat bukan badan usaha, apakah memang selama ini dikelola layaknya badan usaha atau seperti apa? Nah, kalau berbicara desa adat bukan badan usaha, mungkin tidak hanya saya yang melihat gitu. Kita bisa lihat lah, dari tahun per tahun itu desa adat kami itu menghasilkan kurang lebih 4 miliar ya. 4 miliar loh, kalau kita pikir-pikir gitu. Sekarang ketika ada 10 tahun sampai Bandesa sekarang ini menjabat, sebelum habis masa jabatannya, utang ada, terus pembangunan tidak ada gitu. Apakah ada indikasi ke arah sana Pak? Oh kami bahkan kalau melihat dari proses ini ranahnya beda nanti Pak ya. Karena kita sudah ada proses dan jalur yang kita sudah lakukan juga gitu. Karena kalau ini dibiarkan supaya tidak menjadi istilah itu kalau di Bali dibilang titi pengancam gitu, supaya ini tidak menjadi tolak ukur. Setiap perujuru selalu mengabaikan bahwa desa adat ini, kalau kita berbicara desa adat bukan badan usaha, tapi selama ini desa adat dianggap badan usaha. Mereka yang berkuasa, mereka yang sebagai perujuru selalu bertolak, bertitik tumpu pada penghasilan desa adat gitu, untuk kepentingan dominan, kepentingan pribadi. Nah ini nih yang harus kita, kenapa kami membuat slogan sekali lagi, tidak hanya untuk di Serangan Pak. Kita berbicara di Bali, mudah-mudahan majelis bisa melihat juga, ini juga majelis juga bukan sebuah badan usaha gitu, yang mereka bisa mempermainkan. Salah satu contoh misalnya, kenapa SK perpanjangan gitu, bisa diminta oleh seorang perujuru gitu. Nah SK perpanjangan ini kan semestinya diminta lewat parum desa. Nanti parum desa buat berita acara, diajukan
kepada majelis. Kalau ini kan seolah-olah berbicara soal pemimpin dan penguasa. Ini kan bukan kita berbicara soal pemimpin. Kalau pemimpin dia akan berpikir soal logika dan rasio, Pak. Penguasa adalah kita, keinginan yang berjalan. Nah, selama ini itu yang kami lihat.